Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Patricia Angelika Angjaya dengan NIM 121190057 dari program studi teknik industri. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 ingin membuat suatu program yang berhubungan dengan program studi kami, yaitu teknik industri. Di mana kami akan membuat dua program. Yang pertama adalah mencari NPV atau Net Present Value, dan yang kedua adalah mencari momentum industri atau momentum perusahaan. Nah, sebelum masuk ke dalam programnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu NPV dan juga momentum. Yang pertama, NPV atau disebut dengan pengukur kelayakan suatu investasi. Nah, di sini NPV itu merupakan perkiraan seberapa banyak laba yang akan diperoleh atau yang didapatkan dari sebuah proyek ataupun investasi. NPV ini juga bisa disebut dengan suatu metode yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi proyek, bisnis ataupun investasi dalam suatu perusahaan industri. Nah, jadi NPV ini sangat penting untuk mengukur apakah suatu bisnis, proyek, ataupun investasi itu layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, yang kedua adalah momentum perusahaan atau momentum industri. Momentum ini adalah suatu kecenderungan perusahaan untuk melanjutkan atau bergerak melanjutkan kemajuannya yang telah dicapai sampai saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris Alkanal Lumban Tobing dengan NIM 121190065 dari Prodi Teknik Industri TPB 29. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai program perhitungan Net Present Value dalam sebuah teknik industri. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka aplikasi C++ dan kita menekan Ctrl N untuk membuat lembar kerja baru. Nah, di sini adalah tampilan program kami yang sudah jadi. Lalu kemudian kita ketikkan include IOStream dan using namespace std. Nah, fungsi dari using namespace std ini ialah menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler dengan menyatakan bahwa menggunakan seluruh fungsi yang merupakan bagian dari namespace std. Lalu fungsi dari integer main ini ialah untuk mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Lalu akan dibuat tampilan awal program ini seperti ini. Bisa kita lihat. Pada tahap ini itu menggunakan fungsi if untuk memilih program mana yang akan digunakan. Jadi di sini kami menuliskan yaitu ketik 1 untuk memilih menggunakan perhitungan net present value, atau ketik 2 untuk memilih perhitungan menghitung momentum di sebuah perindustrian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan net present value dalam sebuah industri. Jadi apabila di dalam programnya kita akan ketik 1. Nah, pertama-tama kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu. Di sini kami menuliskan yaitu integer t, i, j, t kecil sama dengan t besar. Lalu di double ada npv, ct, co, npv hasil. Lalu di float ada temporary r sama dengan 0 dan total sama dengan 0 dan f. Nah, integer ini adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Nah, kalau di double ini merupakan salah satu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data bilangan bentuk desimal atau berkoma. Dan float merupakan salah satu tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai dengan angka. Nah, selanjutnya itu masuk kepada cout dan cin dari program ini. Bisa dilihat, ini memasukkan nilai investasi awal pada tahun TX ini itu untuk si CO. Lalu masukkan estimasi tahun arus yang masuk ini untuk si T besar. Lalu suku bunga atau R kecil ini untuk si R kecil. Nah, di sini R-nya itu harus diubah dalam bentuk persen dengan rumus R sama dengan R per 100. Jadi apabila kita mengetikkan 12, nanti R-nya akan berubah dalam persen yaitu menjadi 0,12. Oh ya, perlu diketahui pada program ini itu semuanya menggunakan satuan juta rupiah. Lalu masuk kepada rumus NPV-nya. Di sini itu menggunakan fungsi perulangan for, yang mana integer i sama dengan 1, i kecil sama dengan t besar, i plus plus. Temporary r sama dengan 1. Maksud temporary ini adalah sebuah data semu. Jadi datanya akan digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
Lalu ada integer j sama dengan 0, j kecil dari i, j plus plus temporary r sama temporary r, bintang sama dengan 1 tambah r. Rumus pada NPV ini ialah harus mencari totalnya dulu. Jadi totalnya ialah CT per temporary R. Jadi hasil dari CT nanti akan dibagi dengan hasil dari temporary R. Lalu kemudian akan mendapatkan hasil dari total tersebut, akan masukkan ke rumus, yaitu NPV hasilnya sama dengan total dikurang CO. Yang mana rumus dari NPV itu ialah CT per 1 tambah R pangkat T dikurang CO. Total ini adalah wujud dari CT per 1 tambah R pangkat T, lalu dikurangi dengan si CO itu sendiri. Nah, setelah NPV-nya diketahui, itu ada fungsi percabangan, ialah if dan else if dan else. Jadi apabila hasil dari NPV-nya besar dari 0, maka akan keluar siot seperti ini. Nah, kalau hasilnya sama dengan 0, akan keluar siot seperti ini. Apabila hasilnya kecil dari 0, itu akan keluar siot seperti ini. Nah, apabila semuanya sudah selesai, kita ketikkan printf perhitungan selesai untuk mengakhiri program. Nah, di sini kita akan coba menjalankan programnya. Pertama, itu kita harus save terlebih dahulu. Lalu kita ke bagian ini, compile and run, atau kita klik pada keyboard F11. Nah, ini adalah tampilan awal program perhitungannya. Nah, di sini tadi kita akan menghitung net present value dalam sebuah industri. Kita ketikkan 1, lalu kita enter. Masukkan nilai investasi awal atau CO-nya. Kita masukkan CO-nya di sini ya, itu kita misalkan 160 juta. Nah, estimasi tahun arus kasnya itu jadi kita buat 5. Maksud dari 5 ini ialah setiap tahunnya itu akan masuk arus kas dalam jenjang waktu sebanyak 5 tahun. Kita enter. Nah, suku bunga di sini kita buat 12%. 12 dan maka akan diubah jadi persen, yaitu menjadi 0,12. Lalu kita diminta untuk menginput arus kas yang masuk pada tahun pertama itu sebanyak 50 juta. Tahun kedua 60 juta. Tahun ketiga itu ada 50 juta. Tahun keempat ada 60 juta, dan tahun kelima atau tahun terakhir itu ada 70 juta. Sehingga nilai net present value-nya ialah 45 juta lebih. Nah, tadi dijelaskan bahwa apabila nilai NPV-nya besar dari 0, maka akan keluar siot seperti ini. Nah, di sini NPV kita adalah 45,9145 juta rupiah. Berdasarkan nilai NPV, investasi yang dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Maka proyek ini direkomendasikan untuk dijalankan. Perhitungan selesai. Nah, jadi sekian untuk program pertama, yaitu untuk menghitung net present value dalam sebuah industri. Untuk program kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Reza Kurniawan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan program kedua, yaitu menghitung momentum di perindustrian. Mulai dari program nomor 82 merupakan program kedua, yaitu menghitung momentum di perindustrian. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan. Program ini adalah program untuk membantu menghitung momentum pada perindustrian agar perhitungan lebih akurat. Maka dari ini kami berinisiatif untuk membuat program menghitung momentum di perindustrian dengan bahasa pemrograman C++. Oke, maka dari bagian 84 sampai 85 merupakan bagian array. Nah, selanjutnya bagian 88 sampai 94 ini merupakan bagian perulangan. Bagian perulangan itu yang sering muncul pada saat kita compile atau menjalankan program.
Nah, di sini terdapat chain. Chain itu adalah keluaran dari apa yang kita deklarasikan. Maksudnya seperti cout, menghitung banyaknya data. Nah, nanti keluarnya hasil dari banyaknya data tersebut. Kemudian di bagian for ini, for adalah rumus yang digunakan. Dan bagian if adalah percobaannya. Bagian if ini. Nah, rentang dari percobaan pertama yaitu isi berat massa, rentangnya 1 sampai 10 data saja. Kemudian pada bagian cout nomor 102 sampai 107 itu adalah bagian kecepatan produksi atau masuknya waktu kecepatan produksi. Bagian kecepatan produksi, chain adalah keluarannya yaitu C. Kemudian masukkan rumus pada bagian if atau percabangannya dengan rumus sum G dikurang sum G plus B dalam kurung G. Bagian 109 sampai 113 yaitu cout akhir pada program kali ini dengan momentum yang dihasilkan dari sum G. Momentum yang dihasilkan dari berat massa sum G dengan waktu C meter per sekon. Dan jika kita jalankan seperti ini, kita pilih program kedua, banyaknya data. Nah, program kedua maka menghitung momentum di perindustrian. Jika kita milih program pertama maka kita akan menghitung NPV. Nah, kita misalkan banyaknya data itu 5 data saja. Kemudian kita pilih data yang sudah kita tentukan. Contohnya misal 5 kg, 6 kg, 4 kg, 9 kg, 1 kg. Kemudian kita misal contoh masukkan kecepatannya adalah 120 sekon. Maka langsung jalankan program. Maka momentum yang dihasilkan dari 25 kg ini dihasilkan dari ini 5 tambah 6 tambah 4 tambah 9 tambah 1. Nah, dengan waktu yang kita masukkan kecepatan tadi, kecepatan produksi yaitu 120 sekon. Berdasarkan rumus tadi yaitu rumus momentum itu sendiri, momentum sama dengan massa dikali kecepatan, maka 25 dikali 120 adalah 300 P. P ini adalah momentum. Perhitungan selesai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau penyampaian yang kurang baik, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam belajar yang tidak mudah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.